Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas modul 2 dan 3, yaitu tentang profesi keguruan dan guru profesional. Makna profesi. Profesi pada hakikatnya merupakan suatu pekerjaan tertentu yang menuntut persyaratan khusus dan istimewa, sehingga meyakinkan dan memperoleh kepercayaan pihak yang memerlukannya. Jadi, profesi itu adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Artinya, profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang yang tidak dilatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Lalu selanjutnya, di sini ada beberapa istilah yang berkaitan dengan profesi. Yang pertama itu profesional. Profesional ini menunjuk ada dua hal. Yang pertama, orang yang menyandang suatu profesi, misalnya dia seorang profesional. Yang kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya. Pengertian kedua ini, profesional dikontraskan dengan non-profesional atau amatir. Lalu yang kedua, profesionalisme. Profesionalisme ini menunjuk kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Lalu yang ketiga, profesionalitas. Profesionalitas ini mengacu kepada sikap para anggota profesi terhadap profesinya, serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki dalam rangka melakukan pekerjaannya. Lalu yang keempat, ada profesionalisasi. Profesionalisasi ini menunjuk pada proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota profesi dalam mencapai kriteria yang standar dalam penampilannya sebagai anggota suatu profesi. Lalu selanjutnya ada tingkatan profesi. Tingkatan profesi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, profesi yang telah mapan. Yang kedua, profesi baru. Ketiga, profesi yang sedang tumbuh kembang. Keempat, semi profesi. Kelima, tugas jabatan atau pekerjaan. Jadi yang termasuk ke dalam jenis kategori yang mapan yaitu hukum, kedokteran, dan lain sebagainya. Sedangkan yang termasuk kategori baru yaitu seperti akuntan, arsitek, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, profesi yang sedang tumbuh kembang. Profesi yang sedang tumbuh kembang itu seperti di bidang kependidikan, khususnya administrasi kependidikan. Lalu yang keempat, semi profesi. Banyak disebut juga diantaranya seperti keperawatan dan juga pekerjaan kependidikan. Lalu yang terakhir, tugas jabatan atau pekerjaan. Nah, tugas jabatan atau pekerjaan ini misalnya seperti di bidang kemiliteran yang dinyatakan sebagai ABRI, yaitu sebagai prajurit profesional. Dengan demikian, seorang guru yang dapat menyandang tugas profesional itu seyogianya 1. Memiliki pengetahuan dan pengertian tentang pertumbuhan jiwa manusia dari segala segi dan sendinya. Demikian pula tentang proses belajar. Yang kedua, memiliki pengetahuan dan pengertian tentang alam dan masyarakat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar khususnya dan pendidikan umumnya. Hal ini sangat penting bagi pembentukan dasar latar belakang kultural untuk seorang guru, mengingat kedudukan dan fungsinya dalam masyarakat dimanapun ia mengabdi. Lalu yang ketiga, menguasai sepenuhnya pengetahuan dan kepahaman tentang fak atau bidang disiplin ilmu atau studi yang ia ajarkan. Lalu yang keempat, memiliki secukupnya pengetahuan dan pengalaman tentang seni mengajar. Hal ini hanya dapat diperoleh setelah mempelajari metodik dan didaktik teoritis maupun praktis, umum maupun khusus, termasuk
praktek mengajar secukupnya. Ada 5 fungsi guru dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama sebagai manajer dalam pembelajaran. Seorang guru pada hakikatnya berfungsi untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah ditentukan. Dengan demikian, guru bertugas untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengontrol kegiatan belajar siswa. Yang kedua, sebagai fasilitator. Seorang guru berfungsi untuk memberi kemudahan kepada siswa untuk belajar. Guru tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik, namun guru berperan penting untuk dapat menunjukkan sumber-sumber belajar lain kepada peserta didiknya. Yang ketiga, sebagai moderator. Guru bertugas mengatur, mengarahkan, mendorong, dan mempengaruhi kegiatan pembelajaran. Lalu yang keempat, guru sebagai motivator. Jadi guru harus bisa memotivasi siswa, menciptakan lingkungan dan suasana yang mendorong siswa untuk mau belajar dan memiliki keinginan untuk belajar secara kontinu. Yang terakhir, sebagai evaluator. Guru bertugas mengevaluasi atau menilai proses belajar mengajar dan memberikan umpan balik hasil atau prestasi belajar siswa baik secara kognitif, afektif maupun psikomotorik. Lalu di sini ada 6 tugas dan tanggung jawab guru dalam mengembangkan profesinya. Yang pertama, guru bertugas sebagai pengajar. Kedua, guru bertugas sebagai pembimbing. Ketiga, guru bertugas sebagai administrator kelas. Keempat, guru bertugas sebagai pengembang kurikulum. Kelima, guru bertugas untuk mengembangkan profesi. Keenam, guru bertugas untuk membina hubungan dengan masyarakat. Dari keenam tugas dan tanggung jawab di atas merupakan tugas pokok profesi guru. Guru sebagai pengajar lebih menekankan kepada tugas dan merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Lalu yang kedua, guru bertugas sebagai pembimbing. Tugas dan tanggung jawab guru sebagai pembimbing ini memberikan tekanan kepada tugas memberikan bantuan kepada siswa dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Lalu yang ketiga, tugas dan tanggung jawab guru sebagai administrator kelas pada hakikatnya merupakan jalinan antara keterlaksanaan bidang pengajaran dan keterlaksanaan pada umumnya. Lalu yang keempat, tanggung jawab guru mengembangkan kurikulum membawa implikasi bahwa guru dituntut untuk selalu mencari gagasan-gagasan baru, penyempurnaan praktek pendidikan, khususnya dalam praktek pengajaran. Yang kelima, tugas dan tanggung jawab guru mengembangkan profesi pada dasarnya ialah tuntutan dan panggilan untuk selalu mencintai, menghargai, menjaga, dan meningkatkan tugas dan tanggung jawab profesinya. Dan yang keenam, tanggung jawab guru dalam membina hubungan dengan masyarakat berarti guru harus dapat berperan menempatkan sekolah sebagai bagian integral dari masyarakat serta sekolah sebagai pembaharu masyarakat. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru atau pemerintah, tetapi juga tanggung jawab masyarakat. Untuk itu, guru dituntut untuk dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Lalu selanjutnya di sini ada 4 macam kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, merencanakan proses belajar mengajar. Jadi, untuk dapat membuat perencanaan belajar mengajar, guru terlebih dahulu harus mengetahui arti dan tujuan perencanaan tersebut. Lalu yang kedua, melaksanakan dan memimpin atau mengelola proses belajar mengajar. Jadi, melaksanakan atau mengelola kegiatan belajar mengajar merupakan tahap pelaksanaan dari program yang telah dibuat. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, kemampuan yang dituntut adalah kreativitas guru dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan siswa belajar melalui dengan rencana yang telah disusun dalam perencanaan.
Lalu yang ketiga, memiliki kemajuan proses belajar mengajar. Jadi setiap guru harus dapat melakukan penilaian tentang kemajuan yang telah dicapai oleh siswanya, baik secara iluminatif dan observatif maupun secara struktural objektif. Lalu yang terakhir, menguasai bahan pelajaran. Jadi guru yang profesional mutlak harus menguasai bahan yang akan diajarkannya. Lalu selanjutnya di sini ada keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Keterampilan membuka pembelajaran ialah kegiatan yang harus dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan kondisi murid agar minat dan perhatiannya terpusat pada apa yang akan dipelajarinya. Lalu keterampilan menutup pembelajaran ialah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri suatu pembelajaran. Lalu yang kedua ada keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran ini ialah keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara suatu bagian dengan bagian yang lainnya. Misalnya antara sebab dan akibat. Definisi dengan contoh atau dengan sesuatu yang belum diketahui. Lalu yang ketiga, keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah setiap pernyataan yang mengkaji atau menciptakan ilmu pada diri siswa. Cara untuk mengajukan pertanyaan yang berpengaruh positif bagi kegiatan belajar siswa merupakan suatu hal yang tidak mudah. Oleh sebab itu, seorang guru hendaknya berusaha agar memahami dan menguasai penggunaan keterampilan bertanya. Dan yang keempat, keterampilan memberikan penguatan. Penguatan adalah respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat mengingatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Keterampilan menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sarana pembelajaran yang digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Keenam, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses percakapan yang teratur dan melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang bebas dan terbuka, dengan tujuan berbagai informasi atau pengalaman, mengambil keputusan, memecahkan suatu masalah. Jadi pengertian keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil ialah keterampilan melaksanakan kegiatan membimbing siswa agar dapat melaksanakan diskusi kelompok kecil secara efektif. Yang ketujuh, keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya apabila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Kedelapan, keterampilan mengadakan variasi. Variasi dalam kegiatan belajar mengajar adalah perubahan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi para siswa serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Lalu yang terakhir, keterampilan mengajar perorangan atau kelompok kecil. Tujuan dari keterampilan mengajar perorangan ini untuk memberikan rasa tanggung jawab yang lebih besar kepada siswa. Lalu tujuan dari keterampilan mengajar kelompok kecil ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui dinamika kelompok. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.